Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas tentang hutang ya, karena banyak sekali pertanyaan di channel YouTube di kolom komen terkait tentang hutang. Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022 dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang ngerasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, siapapun Anda yang menyimak saya kali ini, tonton videonya dengan seksama, jangan di skip, mana tahu ternyata ada bagian-bagian yang saya sampaikan ternyata itu solusi buat kamu. Sebenarnya saya menyampaikan ini karena terinspirasi dari salah satu sahabat saya yang bisa atau sanggup keluar dari hutang riba. Ya, yang saya bahas kali ini tentang hutang riba. Kalau hutang yang bukan riba itu tidak ada masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana konsep cara berpikirmu atau mindsetmu, bagaimana caranya melunasi hutang tersebut. Ya, tonton juga video ini. Insya Allah ini juga bisa menjadi solusi. Ada sebuah kisah yang terangkat dari salah satu sahabat saya yang dulunya seorang pembisnis. Dia nol banget dari bisnis, dari mulanya bisnis itu sama sekali tidak melibatkan riba. Alhasil bisnisnya besar, ya bisnisnya besar, tetapi karena kurang modal dia terpaksa melibatkan diri dalam hutang riba, ya pinjam ke bank maksudnya. Nah, singkat cerita, ternyata setelah beberapa bulan dia menjalani hutang riba itu, bisnisnya sudah mulai kacau. Bisnisnya mulai bermasalah, bisa dari karyawan, kemudian bermasalah dari internalnya dia, gelisahnya semakin kuat, kemudian bermasalah juga rumah tangganya. Nah, ini adalah dampak dari riba. Siapa yang diantara kamu yang merasakan hal yang sama seperti yang saya ceritakan ini? Ya, mungkin kalau ada perbedaan dikit lah. Intinya bisnisnya hancur gara-gara terlibat riba. Kenapa kok bisa hancur? Sebenarnya apa iya ada hubungannya gitu loh dengan spiritual? Sangat ada hubungannya dengan spiritual. Karena riba sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa?
Karena dengan kita memiliki hutang riba, pikiran kita jadi nggak tenang. Yang muncul adalah kegelisahan. Dan disebabkan kegelisahan itulah akhirnya solusi demi solusi itu seperti seakan-akan tidak tampak. Disebabkan gelisah juga akhirnya pikirannya menjadi kacau. Jadi situasi dan kondisi menjadi tidak baik energinya. Disebabkan riba. Saya lanjutkan ceritanya. Dengan kata lain, dia sadar bahwa ini semuanya disebabkan riba, maka dia memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi menyelesaikannya dengan cara menjual aset akhirnya. Ya anggap saja sekarang reset lah, kembali nol lah. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena dia sudah tidak memiliki kegelisahan itu, tidak memiliki kekhawatiran, tidak memiliki tekanan, bisnisnya perlahan sudah mulai berjalan dengan baik dan mulai ditata dengan baik. Rezeki juga sudah mulai masuk dengan sangat baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tanpa riba, modal biasa aja, tapi bisnis berjalan dengan baik. Ya, pertama kalau dari psikologisnya, tidak tertekan perasaannya, tidak gelisah, ya, tidak was-was, tidak kemerungsung orang Jawa bilang. Karena kalau punya hutang riba, hatinya gelisah, nggak nyambung, gitu loh. Perasaannya nggak nyambung dengan bisnisnya. Sekarang memulai bisnis lagi, rezeki mulai masuk lagi karena dengan perasaan yang baik, dengan hati yang berlimpah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, buat kalian yang merasa punya riba hari ini, belum terlambat. Segera sadari, ya. Kesadaran dulu yang dimunculkan, kesadaran dulu yang harus ada dalam benak kita, dalam perasaan kita. Sadar bahwa riba bukannya memberikan solusi, malah mendatangkan masalah. Dengan riba hati menjadi tidak tenang, jauh dari Allah. Dengan menjalani atau memiliki riba, membuat kita energinya jadi semakin buruk. Dengan kata lain, yang saya sampaikan tadi, kita wajib untuk bertobat. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sedang melakukan atau sedang menjalani sesuatu yang dilarang oleh Allah. Harus sadar dulu. Sebelum bicara solusinya bagaimana, sadar dulu, karena sadar itu juga solusi, ya. Kalau sudah sadar, minta ampunlah sama Allah, ya, beristighfarlah atau sadari kalau ini sebuah kesalahan, lalu mohon ampun sama Allah, kemudian berjanji untuk tidak tidak kembali lagi ke sana. Mohon sama Allah agar diselamatkan dari riba. Mohon sama Allah agar diselamatkan dari dosa, karena ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lambat laun nanti, ya, memang tidak instan ini, lambat laun nanti perasaan kamu, perasaan tobatmu, ya, perasaan tobatmu ini yang akan membuat hidup kamu menjadi apa? Menjadi lebih dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang tidak diberikan solusi atau solusinya tak tampak, itu masih belum sadar, gitu ya. Tapi juga jangan menyalahkan orang bank gitu, jangan ya, karena kita berhutang, Anda berhutang itu karena atas dasar kemauan Anda sendiri, ya, bukan karena dipaksa oleh bank. Jadi tidak perlu menyalahkan bank, karena memang atas dasar suka sama suka dan mau, memang atas keinginan kita sendiri. Poinnya atau konsennya bukan di sana. Konsennya adalah sekarang mohon ampun sama Allah, titik. Karena istighfar, karena memohon ampun kepada Allah itu adalah jalan rezekinya kita. Karena salah satu dari pintu rezeki. Nah, setelah itu berjanji untuk tidak kembali lagi. Oke? Nah, setelah itu tenangkan dulu perasaan kamu. Jangan beranggapan bahwa dengan belajar ilmu ini langsung bisa dilunasi, langsung bisa dapat rezeki dari Allah. Tidak seperti itu konsepnya. Tenangkan dulu dirimu, sadari sesadar-sadarnya. Dekati Allah, ya, dekati Allah dengan perbaiki ibadahmu, perbaiki tobatmu, perbaiki perasaanmu, perbaiki energimu. Lambat laun nanti Allah akan berikan solusi itu ketika kamu tenang. Nah, dekati Allah dengan cara perbaiki perasaanmu, husnudzon sama Allah, baik sangka, nanti akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian perbanyak sholawat teman-teman, ya, perbanyak sholawat, karena dengan sholawat akan meningkatkan perasaan kita, perasaan percaya dirinya kita, kemudian meningkatkan kualitas cintanya kita kepada Rasulullah, ya. Kalau kita sering-sering bersolawat, itu apresiasi, itu aplikasi kita mencintai Rasulullah. Apapun yang bersinggungan dengan Rasulullah itu besar, itu akan dibesarkan oleh Allah, ya. Apapun yang bersinggungan dengan Rasulullah, insya Allah akan dimudahkan.
Jadi perbanyak sholawat dan berbanyak istighfar. Lalu terima setiap kondisi yang hari ini kamu jalani. Ya, sekali lagi, mungkin di antara kamu akan menjawab, yang namanya hutang bayar dengan uang, Gus, bukan bayar dengan cerita seperti ini. Iya, saya tahu itu, saya sangat paham itu. Tetapi rezeki itu bagaimana perasaan kamu. Ya, rezeki itu bukan bagaimana pekerjaan kamu, tapi bagaimana perasaan kamu. Kalau perasaan kamu bagus, kerjaan kamu akan membuahkan hasil yang baik. Ya, karena kerjaan itu besar atau tidak itu tergantung manusianya. Sekali lagi, bukan karena pekerjaan, karena kerjaan itu bukan untuk cari duit. Kerjaan itu niatnya harusnya ibadah. Lalu perasaan kita juga harus kita perbaiki. Spiritual kita diperbaiki. Kekuatan ruhaniah kita diperbaiki. Kalau bagian sininya sudah baik, maka Allah akan berikan ide. Allah berikan petunjuk. Ya, Allah berikan petunjuk, barulah Allah tunjukkan solusi-solusinya. Sekali lagi, istiqomah atau repetisi. Apa yang harus diulang-ulang? Yang harus diulang-ulang adalah bagaimana kita bisa rutin mulai memperbaiki diri, memperbaiki perasaan. Nanti akan Allah mudahkan. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun selama benar-benar kita bertobat. Poin di tobat, ya, ketika kita bertobat, barulah di situ Allah akan berikan solusi. Jadi kalau masih kamu tidak menyadari kalau ini sebuah kesalahan yang sudah kamu ambil, ya ini akan begini terus, tidak akan ada solusi. Sekali lagi, saya tidak dalam memberikan pilihan ke Anda sekarang, tetapi Anda bisa lihat sendiri. Apakah dengan kalian bingung lantas rezeki itu akan datang? Solusi itu akan datang? Kalau kalian mau tenang, mungkin masih ada pilihan di sini. Ya, karena sekali lagi alam atau rezeki atau keberlimpahan itu tergantung bagaimana energi kita, bagaimana perasaan kita. Kesimpulan dari video ini, cerita tadi adalah pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa ketika rezeki kita sudah baik lalu kita campur dengan yang tidak baik, sejatinya kita sedang sengaja masuk dalam masalah. Tetapi kalaupun sudah masuk dalam masalah, Allah masih buka peluang, asal kita benar-benar mau bertobat. Perbanyak minta ampun sama Allah, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan perasaan benar-benar bisa dirasakan amalannya. Kemudian perbanyak sholawat, habis itu disyukuri semuanya yang ada. Nggak apa-apa mas, meskipun dalam kondisi masalah, tapi tetap harus belajar bersyukur, menikmati apa yang sudah Allah berikan. Ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan menurut sudut pandang kita. Karena terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi terburuk sekalipun menurut kita belum tentu terburuk menurut Allah. Artinya setiap yang terjadi ini bisa jadi memang pilihan kita atau memang ini takdir dari Allah untuk kita. Yang penting sadar dulu, buka perasaannya, buka hatinya, minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah akan selesaikan semua urusanmu. Semoga bermanfaat, cerita singkat, pembahasan singkat, tapi insya Allah bagi kalian yang benar-benar ingin meningkatkan spiritual, kalian akan menemukan jawaban dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.